Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya kita masih bisa mendiskusikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait tentang iman, iptek, dan amal. Untuk melanjut terkait materi, saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Rahmat Effendi, Magister Pendidikan Agama Islam, yang telah mengampu kami pada mata kuliah agama Islam. Yang kedua, yang saya hormati rekan mahasiswa semester 5 yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terkait tentang iman, iptek, dan amal. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya. Yang pertama, pengertian iman, iptek, dan amal. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian iman. Menurut bahasa Arab, kata iman bermakna atau berakar pada kata amanah atau yu'minu, imana, yang secara harfiah atau etimologisnya itu diartikan sebagai percaya atau yakin. Kemudian secara bahasa, iman dapat diartikan secara tasdik atau membenarkan, yang maknanya hampir sama dengan secara istilah. Secara istilah, menurut buku ensiklopedi iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Azjaidani, iman dapat diartikan sesuai dengan makna linguistiknya, yaitu tasdik atau mempercayai. Dalam bentuk kepercayaan imam itu sendiri dalam Al-Quran atau dalam pondasinya, yaitu Al-Quran, iman disebutkan adalah pelafalan yakin atau yang meyakini, seperti pada Al-Baqarah ayat 4, yang dimana artinya terkait dengan berikut ini: dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitabnya yang telah diturunkan atau diwahyukan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dari pengertian ini bahwa ketika kita meyakini adanya Al-Quran, mengimani adanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti di sini kita yakin adanya akhirat, di mana kita di sini meyakini bahwa kita bisa mendapatkan pahala atau keimanan yang lebih tinggi. Selanjutnya, tingkatan iman dalam Islam menurut Syekh Muhammad Nawawi, yaitu keimanan seseorang dapat dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, iman taklik. Yang kedua, iman ilmu atau disebut juga dengan ilmu yakin. Yang ketiga, iman iyana atau tahu ainul yakin. Yang keempat, iman hak atau hakikul yakin. Dan yang kelima, iman hakikat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjabaran tentang iman-iman tersebut. Yang pertama, iman taklik, yaitu iman yang didasarkan pada ucapan orang lain yang umumnya dari ulama. Jadi dikatakan secara lisan oleh orang lain pada umumnya dari ulama, tetapi tanpa memahami dalilnya. Jadi dalilnya ini belum tentu pasti. Kemudian menurut Syekh Muhammad Nawawi, tingkat keimanan yang pertama ini sah walaupun tanpa mencari dalil atau sebuah sumber masalahnya dari mana. Kemudian yang kedua, iman ilmu atau ilmul yakin. Ini dimiliki seseorang hamba seperti kita, umat, dalam menyelesaikan sesuatu masalah dengan dalil dan ilmu yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga itu ada iman iyana atau ainul yakin. Ainul yakin ini artinya iman yang dimiliki oleh seseorang hambanya yang meyakini bahwa Allah merupakan zat atau memberikan sumber nyata, walaupun wujudnya tidak dapat dilihat, ketika seseorang berada di tingkatan yang lebih tinggi atau lebih ketiga, yaitu mempercayai bahwa Allah tidak gaib dan serta selalu hadir di batin kita atau hati kita, yaitu kolbu.
Kemudian yang keempat, iman hak atau hakikul yakin. Pada iman ini yaitu dimiliki oleh seseorang muslim yang pandangannya bahwa Allah selalu ada dalam hatinya. Para ulama pun menyebut seorang dengan tingkat keimanan atau tingkat hak yang dikatakan sebagai seorang yang arif atau bijaksana. Kemudian iman yang perlu kita imani yang kelima yaitu tingkatan iman hakikat. Iman hakikat itu dimiliki oleh seseorang hamba dengan hanya melakukan segala hal yang menurutnya atau mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dari itu orang mempunyai keimanan yang dipandang sebagai seseorang hamba yang telah tenggelam di laut dan tidak melihat adanya pantai. Nah, dari tingkatan-tingkatan iman, kita harus mempercayainya secara penuh atau secara yakin bahwa kita harus mempercayai adanya Allah dan Al-Quran. Dan secara menurut pandangan Syekh Muhammad Nawawi, dan yang kedua ini tingkatan iman secara umum. Jadi iman tingkatan secara umum itu terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama muslim, mukmin, musin dan muklis serta mutakin. Dari penjabaran 5 tersebut itu menurut secara umum. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama tingkatan iman secara muslim, yaitu ketika seseorang mengaku beragama Islam, kadar imannya yang pertama itu sudah termasuk tingkat iman yang terendah. Jadi Muslim itu merupakan iman yang dimana kita meyakini bahwa itulah iman yang tingkatnya secara rendah dalam beragama kadarnya. Bukan berarti memandang Allah itu atau meyakini Allah itu bukan secara rendah, akan tetapi manusianya lah yang kadarnya dalam mengimani itu masih rendah. Kemudian yang kedua tentang iman mukmin, yaitu seorang hamba yang memiliki iman dengan mengkaji syariat agama Islam. Pengertian iptek. Iptek adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi yang tentunya dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seseorang, khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. Iptek bisa pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai teknologi. Selanjutnya, pengertian amal. Amal saleh adalah melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, berdasarkan syariat Islam, serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amal saleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim, sebab orang yang amal saleh akan menjadi penghuni surga serta kekal di dalamnya. Hubungan iman, iptek, dan amal. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi pada rukun iman yang ke-6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal, karena akidah itu berurusan dengan hati. Hubungan iman dan iptek. Iman dan ilmu merupakan 2 hal yang berkaitan dengan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong, menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Hubungan iman dan amal. Iman dan amal soleh ibarat 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam satu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam
jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai keislaman. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal boleh lurus dan berkembang bila disertai dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu, baik itu yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Materi yang selanjutnya yaitu kaitan antara iman, iptek, dan amal. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun sebagai nilai iman dan takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa iman, iptek, dan amal sangat penting dalam kehidupan kita semua. Iman, iptek, dan amal saling berkaitan satu sama lain, yang mempunyai pengaruh masing-masing di setiap hubungannya. Seperti iman, selain kita harus mempunyai iman, iman juga harus diselingi dengan iptek, begitu juga amal. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja sajian materi yang bisa kami sampaikan terkait pemateri yang sudah disampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.